menjadi sutra kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Puji dan syukur kita patut naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena tuntunan dan kasih sayangnya lah, boleh kita alami semua, kita boleh datang berkumpul bersama dengan keluarga kekasih kita di sini. Kita saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tadi setelah saya mengikuti ibadah jam 9 pagi di gereja, saya naik ke lantai 2 untuk mengambil tata ibadah yang ada di tangan kita masing-masing. Entah kenapa mata saya tertuju kepada satu tumpukan buku yang besar. Dengan saya langsung mengambilnya, saya buka, ternyata itu adalah database Jemaat Elim Palu sektor Bumunyu. Saya buka-buka namanya, keluarga Tadius Sesa. Saya perhatikan tanggal lahirnya tanggal 30 Agustus 1940. Saya perhatikan selanjutnya tanggal pernikahannya adalah tanggal Oktober juga bulan tahun 1966. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menghadirkan Bapak Tadius Sesa ke dalam dunia ini pada tanggal 30 Agustus 1940 dan telah mengambilnya kembali dari tengah-tengah kehidupan keluarga tanggal 23 Oktober 2024. Keluarga berduka, anak cucu juga berduka, dan serta rumpun keluarga berduka. Karena itu dalam keteduhan hati kita akan masuk di dalam ibadah penghiburan malam yang kelima. Ibadah penghiburan malam yang kelima ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Agustinus Lukas SPH Emin dan pelayan liturgi Ibu Penatua Ludia Deborah Trisna Ludia bersama dengan Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi Jemaat
Elim Palu. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah. Kepada pelayan liturgi disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tenang dan kita teduh. Ibadah akan segera dimulai dan liturgi kita perhatikan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hidup rohani Allah mengerti. Mari bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudari sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Kita ini pengharapan dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan benar setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka memohon dan mengucapkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nyanyian Kidung Baru 162 ayat 1 dan 2, meskipun di dalam lembah. Oh
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, khususnya keluarga, oma bersama anak-anak dan cucu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, akan menjadi penguatan bagi kita, khususnya bagi segenap keluarga. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat dan kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Kembali ya Allah, bersama dengan orang tua kekasih kami, anak-anak dan cucu dalam rumah ini dan seluruh keluarga, kami menghadap kekudusan-Mu pada malam ini di tengah-tengah duka cita yang kami alami bersama. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah, sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami mau membaca mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan, beri hikmat kepada hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman ini. Dan Tuhan juga berikan pengertian kepada semua yang mendengar firman-Mu, khususnya bagi keluarga. Sehingga firman ini Tuhan benar-benar boleh menjadi sebuah penguatan bagi kami, penghiburan bagi kami, akan mengokohkan iman percaya kami dalam hubungan dengan apa yang sedang kami alami pada saat ini. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma pada pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39, bunyi firman Tuhan demikian. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, ia percaya dan melakukan dalam kehidupan. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam satu topik tak terpisahkan dari kasih Allah. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya Oma dan segenap keluarga yang dikasihi Tuhan. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, Ia berfirman, maka jadilah. Tetapi ketika ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak sekedar berfirman, tetapi Allah membentuk manusia. Itu berarti ada upaya kreativitas Allah pada diri manusia. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau kita bawa dalam kehidupan kita adalah manusia atau makhluk yang patut bersyukur karena kita dibentuk langsung oleh Allah. Itulah sebabnya kita harus menghargai diri kita ini, kan? Kita harus menghargai. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa. Walaupun ya kita berbeda-beda, ada yang hidungnya mancung, ada yang sedikit pesek, ada juga yang mancung ke dalam. Tidak usah tersinggung Bapak Ibu, karena saya tidak menuduh satu dua orang, ya. Ada yang matanya bolak seperti saya, ada yang sedikit bolak, ada yang sipit, ada juga yang kalau ketawa sudah tidak kentara matanya. Beda-beda kan? Tapi itulah kreativitas Allah pada diri kita. Karena itu kita patut menyayangi diri kita sendiri, mengasihi diri kita ini. Jangan sampai diri kita ini dicekoki dengan hal-hal yang akan merusak tubuh kita. Ya, itu penting Bapak Ibu. Ketika kita melakukan atau menghargai diri kita, maka itu berarti kita menghargai yang menciptakan. Amin Bapak Ibu. Iya, itu penting. Dan Imago Dei itu, gambar dan rupa Allah yang ada pada diri kita itu terimplementasi dalam hubungan kita dengan Allah. Artinya Bapak Ibu, ya, sebagai makhluk ciptaan kita punya keistimewaan karena manusia itu punya hubungan atau komunikasi langsung dengan Allah, relasi langsung dengan Allah. Coba Bapak Ibu, ya, sebesar apapun, semahal apapun harganya, itu tedong di Toraja, tedong yang paling mahal apa itu? Bonga, saleko ya, bonga surah. Sehebat apapun, sebaik apapun, adakah bonga surahnya Bapak Ibu di Toraja yang bicara dengan Tuhan? Tidak ada kan? Adakah yang pernah berdoa? Yang kami tiru tedong sampai? Tidak pernah. Tapi manusia Bapak Ibu diberikan satu keistimewaan untuk berrelasi langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Itulah Imago Dei Allah pada diri manusia. Namun sayang Bapak Ibu, ini karena keserakahan manusia, ya, manusia merusak semuanya itu melalui pemberontakan yang dilakukan, yaitu melanggar apa ketetapan Tuhan bagi dirinya. Dan karena itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ingat Bapak Ibu, dosa ini telah menghilangkan Imago Dei pada manusia.
Dosa telah menghilangkan hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Relasi manusia dengan Allah terputus oleh karena dosa. Nah, Bapak Ibu, itulah yang disebut mati. Karena relasi kita dengan Allah sudah terputus, maka manusia itu mati. Kenapa dikatakan mati? Karena Allah itu adalah sumber hidup dan kehidupan. Sehingga ketika kita putus hubungan dengan Allah, maka itu berarti sama dengan kita mati. Putus hubungan dengan sumber hidup. Di sini ada orang mati selain Bapak. Yang datang ini ada orang mati enggak? Ada enggak? Saya yakin tidak ada. Tidak mungkin kita beribadah kalau kita putus hubungan dengan Allah. Ya. Orang yang putus hubungannya dengan Allah itu sama dengan orang mati. Itu yang saya selalu bilang, Bapak Ibu, ya, batang rabuk Sumalong. Udah itu batang rabuk si Salongan Bang itu mati. Ya, betul ya? Kekatum itu kesimpulan soal pemotong, katum itu kesimpulan soal ketuan. Berarti mate. Dosa juga telah mengakibatkan manusia hidup dalam kegelapan. Karena Tuhan itu adalah sumber terang. Maka ketika hubungan dengan sumber terang itu putus, itu berarti hidup dalam kegelapan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, jelas bahwa dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia berada dalam kegelapan dan kematian. Jadian naik pelalang-lalang tongan, ya. Si tongan naik itu di sangat kematian tongan, yang mau ke kas itu kesimpulan tersorot Tuhan. Ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu saya mau tanya, khususnya keluarga. Apakah opa yang ada sekarang ini sedang berbaring mati atau tidak? Mati atau tidak? Mati atau tidak? Dalam iman kita sesungguhnya dia tidak mati. Dia cuma meninggal. Betul ya? Dia tidak mati, dia cuma meninggal. Terakhir saya bilang waktu malam pertama, terakhir saya datang ketemu opa, cerita-cerita, ya. Apalagi opa ini dengan oma cemburu nak biasa ke si gonceng-gonceng memang mak gereja soalnya pupuk yang khusus sih menurut atau ke kenapa nak umur panjang umur tua, tontong bang sekian lama. Udah ya tahu, ya yang nama tua monokam isi turu, metode nama nguru ya kayak si lambat. Matua wana nokam isi turu, ya. Tapi oma ini waduh luar biasa. Oma ya, satu hal yang luar biasa bagi oma, ya. Betul. Itu artinya Bapak Ibu, sampai akhir hidupnya orang tua kita ini masih hidup. Sampai sekarang kita yakin dia hidup, ya. Kita yakin dia hidup di hadapan Tuhan, walaupun dia sudah meninggal. Kira-kira paham ini Bapak Ibu yang saya maksudkan? Paham atau tidak? Iya, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengembalikan imago Dei yang hilang dan rusak itu akibat dosa, untuk mengembalikan gambar Allah pada diri kita yang dirusak, dihancurkan oleh dosa, maka dibutuhkan yang namanya kurban penebusan yang harus disampaikan oleh seorang imam. Itu dalam perjanjian lama. Ketika seseorang putus hubungannya dengan Allah, artinya melakukan dosa atau merasa ada sesuatu yang membuat hubungannya dengan Allah terputus, dia harus mempersembahkan kurban, ya, penghapus dosa. Dalam kitab Imamat, Bapak Ibu nanti pulang baca-baca kitab Imamat. Dami pamama abang itu Alkitab coba nonton, ya. Pamama Alkitab coba nuat tanya basaran sama dengan membuat Yesus tidur saja dalam rumah, ya. Kalau Yesus tidur dalam rumah sama dengan waktu bersama murid-murid dalam perahu, Yesus tertidur di perahu, apa yang terjadi? Mereka terancam, perahu mulai goyang dan sebagainya, terancam dengan
ya topan waktu itu. Ya. Karena apa? Yesus tertidur. Sama dengan rumah tangga Bapak Ibu. Kalau Yesus tertidur dalam rumah tangga Bapak Ibu, ya, jangan salah kalau selalu diterpa dengan gelombang kehidupan. Tapi kalau Yesus selalu dibangunkan, pasti ada solusi dari setiap masalah. Percaya itu. Percaya. Ya. Kalau Yesus selalu dibangunkan, selalu membaca Alkitab, ada masalah, pasti kita diingatkan dengan apa yang pernah kita baca. Semua muim basusi mandaran tuh kesalahan tonton kisi pagari, ini contoh kan? Iya. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu butuh penebusan. Dalam kitab Imamat kita bisa melihat banyak hal. Ya. Nah, pembacaan kita kali ini itu menjelaskan tentang proses pemulihan, penebusan yang dilakukan hanya satu kali untuk selamanya. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Siapa yang berinisiatif melakukan itu? Saya sudah bilang di gereja tadi, inisiatif dari Tuhan sendiri. Tuhanlah yang berinisiatif untuk melakukan atau untuk mempersiapkan kurban untuk penebusan. Tuhan yang berinisiatif. Dan Bapak Ibu, inisiatif Tuhan ini sangat luar biasa. Inisiatif Tuhan ini luar biasa. Karena Dia tidak mempersiapkan domba tambun seperti yang dipersembahkan oleh para imam, ya, di Perjanjian Lama, atau tidak mempersiapkan saleko, ya, melompoh, tidak, atau apapun, tidak. Tapi yang Allah persiapkan adalah anaknya sendiri. Luar biasa Bapak Ibu ya. Anaknya sendiri yang Allah persiapkan, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Bapak Ibu, dalam ilmu teologi, ya, kita tahu Yesus itu adalah hasil inkarnasi Allah. Artinya Bapak Ibu, Allah sendiri yang mempersiapkan dirinya untuk menanggung, menjadi korban, menanggung dosa manusia. Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus, menjadi Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit banyak membingungkan, dan Bapak Ibu yang suka nonton YouTube dengan diskusi lintas agama sekarang ini, jangan sampai Bapak Ibu disesatkan. Jangan terlalu banyak mendengar itu. Bapak Ibu, saya sendiri mencoba memperhatikan, ini banyak sekali penyesatan di sana. Mohon maaf. Banyak pemahaman yang miring, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Akhirnya kan sekarang ada korbannya. Siapa korbannya? AB, tahu AB? Anak Batak. Yang status anak Batak itu kan jadi korban. Dituduh penistaan agama. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya jangan terpancing dengan itu. Nah, Allah sendiri yang berinisiatif, dan inisiatif Allah itu luar biasa karena inisiatifnya Dia sendiri yang turun masuk ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya yang hanya satu kali untuk selamanya. Yesuslah yang menjembat. Dengan demikian Bapak Ibu, Yesuslah yang menjembatani hubungan yang tadi terputus oleh karena dosa, dijembatani kembali oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah pengorbanan, itulah kurban yang sesungguhnya. Di dalam Yesus, hubungan atau jembatan ini terhubung kembali, ya. Manusia dengan Allah menjadi kembali dihubungkan. Ia menyembalikan yang namanya imago Dei, gambar Allah pada diri. Nah, makanya Bapak Ibu sebagai orang percaya, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ya, kita harus menampilkan atau menyatakan betul-betul yang mana namanya gambar Allah itu. Karena gambar Allah yang tadi hilang itu sesungguhnya sudah kembali kepada diri kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tidak menampilkan, mengatakan atau merasa orang percaya, ya, menyatakan diri orang percaya, tapi tidak menampilkan gambar Allah pada dirinya, Bapak Ibu, itu sebuah pertanyaan.
Yaman nana pokok tu sengke, yaman nana pokok tu palelebe ko solana, mak gosip kesana kemari, ya tahu? Yaman nana pokok tu malito karurun, tahu itu malito karurun, memang malito batu. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau mukanya Bapak ini kayak batu ini bagaimana itu? Tidak ada, ya. Bapak Ibu, itu bukan wajah Allah. Itu bukan gambar Allah, tapi gambar Allah yang harus ditampilkan adalah gambar yang menyatakan kebenaran. Berpikir dengan baik, berlaku dengan baik, ya, dan melakoni kehidupan dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian maka tidak salah apa yang kita dengarkan pada saat ini, bahwa di dalam Kristus, ya, seperti dalam pembacaan kita pada ayat terakhir, pada ayat 2 ayat terakhir, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, yang ada sekarang yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Apa kasih Allah dalam Yesus Kristus? Apa Bapak Ibu? Apa? Yaitu pengorbanan di kayu salib. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau tidak ada yang memisahkan kita dengan pengorbanan itu berarti walaupun kita mati, kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua. Ya. Karena itu berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya. Kata penulis kitab Wahyu, karena ia akan tetap hidup. Ya. Ia hidup dalam terang Allah seperti orang tua kita pada saat ini. Saya sudah bilang tadi, apakah orang tua kita ini mati? Kita yakin tidak. Dia meninggal tapi tidak mati. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada garansi kehidupan, relasi dengan Tuhan, relasi dengan Allah yang hidup itu, yang adalah sumber kehidupan itu, ya, tidak terputus. Kalau relasi dengan Allah, sumber kehidupan kita itu tidak terputus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan yang namanya kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Oma bersama anak-anak dan keluarga, ya, memang kita, ya, secara manusia kita sudah harus berpisah, ya, tapi dalam kehidupan di atas muka bumi ini dengan Oma, ya. Tapi satu hal yang tidak bisa memisahkan kita adalah di dalam pengorbanan Kristus, bahwa kita satu dalam kasih Kristus. Walaupun Opa sudah duluan, ya, sudah mendahului kita, tetapi hubungan kita, relasi kita dengan Allah, termasuk dengan Opa, itu tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Makanya Bapak Ibu tidak salah, ya, kalau misalnya kita terus memelihara atau menjaga, merawat tempat-tempat orang tua kita yang mendahului kita, karena itu adalah wujud kasih sayang. Yang salah adalah kalau masih dibawakan makanan ke kuburannya, karena itu kan sia-sia itu, ya. Nah, atau dibawakan pelo atau itu mata trisa. Ya. Oh, yang lebih lucu lagi ke tempat mapelo, dari bawah kayak pelo. Ya. Dibawa kopi. Bapak Ibu, itu sesuatu yang sia-sia. Yang benar adalah kita terus merawat batin, relasi batin kita dengan orang tua kita, ya, dengan merawat tempatnya, dengan memperbaiki tempatnya dan sebagainya, itu tidak salah. Tapi menjadi salah kalau itu lalu dianggap dia masih hidup sehingga dibawakan makanan apa segala, ya. Dibawa seng, bela balik di makmur, ya. Nah, dibawa siapa seng? Bapak Ibu kan biasa begitu, ya. Coba perhatikan, apalagi kalau masa-masa tahun baru, masa-masa lebaran, Bapak Ibu udah seng ketok kabur, toh.
Ya, yakin nomor itu tusuk kina pabrik narmol jotok kabur. Nah buka kita masa-masa ya tuh. Udah seng. Bapak Ibu, itu sebuah perbuatan yang sia-sia. Tidak ada artinya. Lebih baik uang itu kita belikan semen, kita baiki itu kuburan. Iya kan? Itu jauh lebih bagus. Ya. Kita belikan semen, kita belikan atap, kita atapi. Namang kata nak bokoi itu apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya keluarga, ya. Satu hal yang kita harus yakini, Oma, ya. Walaupun obat telah meninggalkan kita secara manusia, dia sudah meninggal, tapi dalam iman kita, obat tetap hidup. Ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu pujian dari Majelis Gereja Jemaat Elim Palu menyambut firman Tuhan ini. Disilakan Majelis Gereja Jemaat Elim Palu. Sesudah itu kerukunan Rindingal. Kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakit pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, layani belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, layani belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Baik Bapak Ibu, kita semua memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 sambil kita nyatakan kebersamaan kita melalui komunikasi. Serahkan pada Tuhan seluruh jalan. Tuhan ibu
Dirjen dari HKSB. Himpunan Keluarga Sahadat Balusu. Jadi yang merasa anggota HKSB, monggo. Himpunan
PGT era 90 dan 2000-an. Duet. Ya, duet. Kalau lagu yang dipilih dari kasih pahla pas aku pergi.
penguatan tentunya bagi kita semua, khususnya bagi keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan kita. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Allah. Oleh karena kami sungguh merasakan akan kepedulian Tuhan ketika kami dalam kelemahan. Sebagaimana malam ini Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang kami alami bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kekasih kami dalam rumah ini, Engkau hadir menyapa kami. Engkau menghimpunkan kami untuk boleh duduk bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan memberi kami kesempatan untuk menghadap kekudusan-Mu dalam kebersamaan ini. Dan Tuhan boleh menyapa kami dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan iman percaya kami, bahwa kendati pun kami harus meninggalkan dunia ini, tapi kami tetap hidup di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini menjadi penguatan bagi kami, khususnya bagi Oma, anak-anak dan cucu dan seluruh pun keluarga. Juga Tuhan, kami boleh menyatakan ungkapan kebersamaan kami melalui persembahan, melalui pundi kasih pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau terima dan berkati kiranya, sehingga dapat bermanfaat, dimanfaatkan, digunakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami semua, khususnya buat keluarga. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan, khususnya pergumulan yang sedang kami hadapi di sini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, memohon kiranya Engkau menguatkan dan menghibur segenap keluarga di dalam menghadapi semuanya ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hanya karena kasih-Mu, hanya karena pertolongan-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, keluarga dari berbagai tempat sudah boleh tiba bersama dengan kami pada saat ini, baik yang dari Papua, dari Biak, dari Sorong, dari Makassar, dari Toraja, dan dari beberapa tempat lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua ini karena pimpinan Tuhan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat. Dan kami boleh sama-sama pada saat ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, seluruh rencana keluarga yang mereka sudah sepakati bersama untuk pemakaman orang tua yang kami kasihi ini, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan berkati, dan Tuhan berikan waktu dan cuaca yang baik bagi kami pada hari esok untuk pemakaman orang tua kekasih kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan semua yang akan menata pelayanan, mengambil bagian, khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman dan akan menata pelayanan ini dengan baik, Tuhan kiranya berkati. Kami berdoa Tuhan untuk Oma bersama anak-anak dan cucu. Tuhan tetap memberkati. Tuhan berikan kesehatan, khususnya Oma dalam masa tuanya. Tuhan tetap mendampingi, memberkati kehidupannya, memberi kesehatan yang cukup. Juga anak-anak dan cucu dalam segala keberadaan mereka, baik dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka semua. Demikian kami semua Tuhan yang hadir saat ini. Mohon kiranya kasih-Mu tetap mengawal kehidupan kami, memberkati kami, baik dalam hidup pribadi kami maupun dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin bergumul karena duka cita seperti ini, juga mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Ya Tuhan, kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan kiranya sembuhkan, yang bergumul karena duka cita Tuhan hiburkan. Sebentar Tuhan, jika kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai kami, kawal kami, tibakan kami dengan selamat.
dan keluarga yang tinggal di sini Tuhan tetap menguasai mereka. Kuasa-Mu akan melingkupi mereka, dan di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan, kami dipersatukan dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, ini syukur kami, ini permohonan dan penyerahan kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa, dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan doa bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian namun jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu Saat Ku Tak Melihat Jalan Hati Kepercayaan. Ku pegang janji-Mu, pengharapan-Ku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan-Ku hanya pada-Mu. Hatiku bersama dengan anak-anak dan cucu dan seluruh keluarga, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan segenap sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan. Jalanilah hidup ini dan percayalah firman yang telah kamu dengar, bahwa engkau senantiasa terhubung dengan Allah yang hidup. Karena itu engkau tetap hidup. Karena itu mari terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, nyanyian Kidung Baru 49 ayat 1, Tuhan yang pegang, mengakhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini.
ibadah penghiburan pada malam hari ini. Firman Tuhan kiranya akan menjadi penguatan kepada seluruh keluarga di tempat ini, bahkan kepada kita sekalian. Demikian dan selamat malam. Mari kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mewakili segenap keluarga dan sidang penghiburan yang hadir pada malam hari ini, menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Agustinus Lukas SPH Emin yang telah melayani kita pada malam hari ini secara khusus bagi keluarga yang berduka di sini, pun kepada Ibu Penatua Deora dan tim Komisi Liturgi Gereja Toraja Jemaat Elim Panu, ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita melangkah ke acara berikutnya. Ucapan terima kasih keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Sapangallo. Disilakan. Saya minta dengan sangat, saya minta dengan hormat, anak-anak saya, cucu saya tidak usah dulu bawa film ke sana kemari. Saya punya memori sudah error. Jadi nanti saya film itu saya bilang. Jadi saya minta dengan sangat supaya piring tidak usah dulu karena acara masih berjalan. Bapak Ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan dan yang saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Bagian itu itu salon. Saya mengelak ada ibu ada pendeta. Boleh. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, sedikit saya ulas bahwa latar belakang saya berdiri pada saat ini di depan Bapak Ibu karena omanya Rates itu adalah keponakan saya. Dan tentunya kepada anak saya, Oma Prates dan cucu saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan rasa terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Agustinus Lukas SPH Emin, yang saya hormati Bapak Adrianus Bella MTH, biasanya Tomena duduk di sini tapi sudah di belakang dia. Yang saya hormati Bapak Ibu dari 3 jemaat kota yang saya tidak lihat mungkin ada di luar sana. Yang saya hormati Majelis Jemaat Elim Palu Sektor Bumenyu selaku penyelenggara acara di 5 malam berturut-turut. Yang saya hormati ada beberapa dewan kita yang saya tusuk lalu, tapi ternyata Pak Setpakan saja dengan Sanggani Pak yang hadir. Jadi mungkin ada di sebelah sana, saya dengan hormat saya di sini. Dewan yang lain. Yang saya hormati
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini. Pada saat ini kami dalam suasana duka cita karena ditinggalkan orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Almarhum ini mungkin di rombongan kedua atau ketiga masuk di Kota Palu, orang Toraja. Jadi selama hidupnya itu tentunya banyak hal, banyak persoalan yang kurang berkenan kepada siapa saja. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kebersamaan selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi Pak Pendeta tadi sedikit menggunakan bahasa Toraja, tapi mungkin juga saya menggunakan bahasa Toraja sedikit. Laku pemakada selama itu anakku, dia lebih tua dari saya, tapi dia panggil Om. Dia mandi kadang natilin di bentengna, di bengkok pangisakan. Dia mani nateng koeng kalau nalindu ipasala. Larang bukan ni mengaku kumbang, mangola tangga tinaran. Yang kita masyarakat Toraya yang ada di Kota Palu, untanda tasiki usepang setemanan yang nata pakundun pakalubamban atau kami temak rapuh. Ada satu syair yang saya mau sampaikan. Seandainya seumpama bisa masih bangun 1 jam, lalu kita tanya, kenapa terlalu cepat berangkat? Cucu dan anak-anak baru mau naik semua. Tantulan ako makara lama lena mapakdina torona makaroto lakon na halalan damba na salah. Terus yang nanti saya ada itu syair tentok ada. Jadi kira-kira lah kepada nak doa dan aku dayo bulan lamalemo latal lam tamalani terrokoindo untan nubrio. Jadi sebenarnya banyak kesan-kesan yang ditinggalkan anak kami, dan semua masyarakat dan jemaat tahu bahwa almarhum ini adalah orang yang paling ramah. Sebelum disapa dia sudah tertawa dan menegur kita. Sungguh luar biasa kenang-kenangan yang ditinggalkan kepada kami. Tapi apa boleh buat, Tuhan sudah merangkai hidup manusia tidak seindah dan tidak semanis yang kita idamkan, tetapi tidak sepahit pun juga yang kita cemaskan. Kata-kata ini bahwa yang sudah dipanggil Tuhan, kita harus rela menyerahkan. Kami keluarga adalah mereka. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati,
melalui kesempatan ini perkenankan saya untuk dan atas nama anak saya namanya Rates, dan kelima cucu saya, cucu yang di bawah lagi saya tidak tahu berapa puluh, saya lupa tadi. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada majelis, kepada semua pihak yang sudah membantu kami baik materi maupun pikiran, tenaga. Sudah 5 malam berturut-turut tidak tahu itu namanya capek. Melalui kesempatan ini saya selaku wakil dari keluarga menyampaikan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang dalam. Kiranya bantuan dari Bapak Ibu Tuhan dapat membalasnya. Terima kasih banyak paduan suara tadi, tapi saya sudah lupa catat. Kalau tidak berkeberatan, saya simpulkan saja bahwa semua paduan suara itu saya mengungkapkan dalam ucapan terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Dan terakhir, sebentar ada meja yang disiapkan keluarga. Tentunya di sana sini ada kekurangan dan kelemahan. Kelemahan itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan, tetapi terjadi semata-mata karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya yaitu pengumuman majelis gereja bahwa ibadah pemakaman akan dilaksanakan besok Senin 28 Oktober 2024 pukul 11 siang. Saya ulangi, ibadah pemakaman besok akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Oktober 2024 pukul 11 siang. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, lelang natura. Keluarga di sini menyiapkan lelang natura untuk kita uangkan bersama. Memandu acara ini saya persilakan kepada Bapak Penatua Yohanes Pungtiku untuk melelangkan uang natura yang disiapkan oleh keluarga. Ini kurang lebih 5 kilo ini. Detek nanti. Jadian harga daging babi sekarang 1 kilo itu tidak kurang 150. Ya, disilakan tawar 150, 200 satu kali 200, 250 teman-teman supaya kedengaran. 250 satu kali, 250 satu kali. Tidak ada yang tambah. 250 satu kali. 250 kali 3 kali. Silakan kawan. Masih berlaku tadi yang 200. Ya, silakan tawar. 200 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 300 satu kali. 300 2 kali. 3 kali.
Ya. Ayo, nanti kita di sini. Nanti kita standby di sini. Yang 200 tadi masih berlaku kah? Di sini sana. 200 satu kali, 200 satu kali, 200 tiga kali. Nah ini kakinya lagi nih, 5 kilo ini. Ya, 200 dua setengah satu kali, dua kali, dua orang, 2,5 2 orang, 2,5 2 orang, 2,5 2 orang 3 kali. Ini ada 1. Ya. 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 Ya, ini lebih panjang lagi. 200 satu kali, 200 satu kali, 3 kali, sama itu. Ini. Silakan tawar. Yang 200 tadi, 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Silakan. 200. Satu kali tidak ada yang tawar. 150. 200. 250. Satu kali, 2 kali, 3 kali, 250. Nah ini kakinya lagi nih. 200 satu kali, 200 satu kali, yang dibawa ke sana itu 200 2 kali, 200 tidak ada yang tambah, 3 kali. Silakan tawar. Ya. Silakan tawar. 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini lagi. Silakan tawar dari sebelah timur. 200 satu kali, 200 3 kali sebelah timur. Dari selatan 200 satu kali dari bagian utara, 200 dari bagian utara, tidak ada yang tambah. 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Nah ini yang lebih besar lagi nih kakinya. 2,5 2 setengah satu kali, 3 kali. Ini ususnya dia. Silakan tawar. 200
3 kali. 200. Sebelah timur. Ini plastik. Dari mana itu? Angkat tangan. Berikut 150. 1 kali, 2,5, 3 kali. $150 tadi masih laku. 200. 2 kali, 3 kali. Sebelah timur lagi. $150 tadi. 200. 1 kali. 200, 3 kali. Berapa tadinya? Ulang saja. 150. Tinggal apa tusuk di bawah. Jangan sampai menyesal. 200. 1 kali, 3 kali. 250, 2 kali, 3 kali. $150. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan menyesal, masih ada 1. Ya, silakan tawar. 150, 200, udah tahu. 200 banyak orang. 225, 225, 2,5 dari sana, 3 kali. Tampakkan ate. Ya, ya. 200, 1 kali. 200, 2 kali. 200, 3 kali. Sebelah timur. Diulang saja. Masih ada ini yang tidak bertuan tadi nih. Ya. Berapa? 2,5. 2,5 1 kali. 2,5 yang dipersembahkan oleh keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat malam. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan bahan dua yang disiapkan oleh keluarga. Kita lanjut di acara berikutnya, yaitu acara istirahat. Bukan lelang. Yang pertama Jemaat Elim Palu, kedua Jemaat Moria Palu, ketiga Jemaat Sion Anutapura Palu, keempat Sektor Buminyur, kelima PPGT Jemaat Elim Palu, dan yang keenam Mariona. Sebentar akan kita bagi setelah acara istirahat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun keluarga kekasih kita di sini dalam keadaan sukacita, tetapi kasih dan berkat Tuhan terus mereka alami dalam kehidupannya. Malam hari ini hendak menjamu kita dengan makanan dan minuman. Sebelum kita menerimanya, mohon kesediaan Bapak Pendeta yang akan melakukan ibadah pemakaman besok untuk memimpin kita dalam doa.
pendeta yang akan melayani ibadah pemakaman besok di dalam doa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam rasa kehilangan ini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita yakin bahwa makanan minuman ini pun bagian daripada kasih Tuhan yang sungguh nyata kepada kita. Sebelum kita terima, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami semakin sadar bahwa ada saatnya kami menikmati kehidupan di dunia ini, dan ada saatnya kami harus meninggalkan dunia ini. Namun satu hal yang pasti yang kami lihat bahwa kami tidak dalam rencana kehidupan, dan kami dimiliki oleh Tuhan yang memiliki kasih yang kekal. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang kekal yang kini mendekat Opa Prates, mendekat keluarga, dan akan terus mendekat kami sekalian. Terima kasih untuk ibadah yang boleh Tuhan izinkan kami alami pada malam hari ini. Bapak Pendeta Agustinus Lukas bersama dengan semua rekan-rekan majelis, semua pemuda-pemuda kami yang telah melayani Tuhan, kiranya ibadah ini menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menguatkan semua keluarga, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan, kiranya hikmat Tuhan senantiasa berlangsung atas kehidupan kami sekalian. Bahkan kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, biarlah kami kembali dalam peperangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk makanan minuman yang Kau siapkan buat kami dan keluarga. Kami terima dengan rasa syukur, dan kami yakin bahwa melalui berkat Tuhan ini kami semakin sehat untuk melanjutkan kehidupan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga dari kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Amin. Pendeta sudah memimpin kita dalam doa yang mohon kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mempersilakan Bapak Ibu untuk menikmati makanan yang tersedia, izinkan saya dari mimbar pelayanan ini menyampaikan, mewakili segenap keluarga, menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita pada ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan terus memberkati kita semua, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Karena itu saya persilakan Bapak Ibu untuk menikmati makanan minuman yang tersedia. Dipersilakan. Dengan selesainya kita menikmati berkat, maka seluruh rangkaian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini kita nyatakan selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat malam.
Iya.